Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini renungan singkat terambil dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 2 dengan tema pelajaran berharga dari si tukang mimpi dan kisah anak emas serta napi yang sukses. Dicatat di pasal ini bahwa Yusuf adalah salah satu anak laki-laki Yakub dari ke-12 anaknya, kecuali Dina yang paling disayanginya. Yusuf bisa disebut sebagai anak emas bagi Yakub karena Yakub sangat menyayanginya. Terbukti ketika Yakub membuat jubah yang indah hanya dikhususkan untuk Yusuf saja di dalam Kejadian pasal 37 ayat 3. Nah, si anak emas ini saudara, sekali waktu bermimpi di mana ayah dan saudara-saudara lainnya akan menyembah kepadanya. Namun saudara-saudaranya hanya menganggap bahwa mimpinya itu sebagai bunga tidur saja. Meskipun sekali waktu mimpinya itu nanti menjadi kenyataan. Nah, di sisi lain, apa yang dialami oleh Yusuf menimbulkan kebencian yang mendalam di hati saudara-saudaranya, yang pada akhirnya Yusuf dijual kepada Potifar sebagai budak dan berkata bahwa Yusuf sudah mati diterkam binatang buas kepada ayah mereka. Di rumah Potifar, Yusuf menjadi budak. Meskipun dia hanya seorang budak, Yusuf mampu mendapatkan perhatian Potifar, tuannya, dan berkuasa atas apa yang ada pada Potifar kecuali istrinya. Nah, sekali waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar untuk tidur dengannya, tetapi Yusuf menolaknya, yang pada akhirnya ia dipenjara kembali karena difitnah oleh istri Potifar itu sendiri. Nah, di dalam penjara saudara, Yusuf menjadi seorang napi yang sukses. Yusuf mampu memecahkan arti mimpi dari para tahanan yang bersama dengan dia, yang pada akhirnya Yusuf pun memecahkan arti dari mimpi Raja Mesir Firaun. Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 36. Yusuf setelah memecahkan arti mimpi Firaun, akhirnya menjadi penguasa atau pemimpin di tanah Mesir. Semua apa yang dimiliki oleh Firaun dipercayakan kepada Yusuf, kecuali tahtanya saja. Tertulis dalam Kejadian pasal 41 ayat 10. Nah, dari kisah ini saudara, apa yang menjadi pelajaran berharga yang kita dapatkan dari Yusuf, si tukang mimpi, dan anak emas serta narapidana yang sukses ini? Dari kisah jatuh bangunnya Yusuf, baik sebagai seorang yang sangat dibenci oleh saudara-saudaranya, maupun sebagai budak yang harus bekerja keras, dan sebagai napi yang harus menahan malu, ada sebuah rencana yang ingin Tuhan sampaikan kepada anak-anaknya. Ada berbagai keberhasilan yang selalu ingin dicapai dalam segala bidang dan segi kehidupan. Yusuf selalu berhasil. Apa yang dia kerjakan selalu berhasil, baik di rumah, di tempat perbudakan, maupun di penjara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga mempunyai bidang atau segi kehidupan yang lain, misalnya sebagai pengusaha, pegawai, pelajar, petani, peternak, dan sebagainya. Satu pelajaran tentang keberhasilan adalah keberhasilan tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Keberhasilan tidak dipengaruhi oleh tempat atau rendahnya tingkat hidup kita. Keberhasilan hanya tergantung pada satu titik pusat, yaitu Allah. Meskipun memiliki cukup modal, tetapi tanpa campur tangan Allah, semua itu tidak akan membuahkan
hasil. Penyertaan Allah terhadap Yusuf membuat ia berhasil dalam segala bidang. Di samping itu, Yusuf juga menolak tegas perbuatan dosa. Nah, saudara, inginkah kita menjadi berhasil apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kita? Mari kita renungkan dan mengingat pelajaran ini. Semuanya tergantung pada penyertaan Tuhan. Semuanya itu tergantung daripada penyertaan Tuhan, penyertaan Allah yang kita sembah. Demikian renungan singkat untuk kali ini, saudara. Biarlah renungan ini memberkati kita semua. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.